الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادات علي بعلي وصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin, yaitu Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih wa hafizahullah wa ra'ah, wa seluruh pengurus dari Masjid Al-Muhajirin dan jamaah para asatizah hadir wa hadirat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke hadis 343. Hadis 343 ini berkaitan hal yang disebut dengan pertukaran malaikat di waktu malam dan di waktu siang. Nah, sebelum kita membahas isi dari hadis tersebut, kita sebutkan para periwayat hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Al-Imam Bukhari mendapatkan hadis ini yang sanadnya bersambung kepada Al-Imam Qutaibah bin Sa'id
Al-Imam Qutaibah bin Sa'id mendapatkan hadis ini dari gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkan hadis ini dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan hadis ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Jadi kurang lebih ada sekitar 5 tingkatan sehingga bisa sampai kepada Nabi, mulai dari Imam Bukhari kepada gurunya Qutaibah bin Sa'id, kepada gurunya lagi Abu Zinad, kepada gurunya Al-A'raj, kepada Abi Hurairah. Berarti ada 5. Dari Imam Bukhari kepada Nabi Muhammad ada 5 tingkatan sanad yang disebut dengan hadis marfu'. Kita bahas salah satu periwayat bernama Imam Qutaibah bin Sa'id. Jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Imam Qutaibah bin Sa'id. Imam Qutaibah bin Sa'id tahun lahirnya sama dengan tahun lahirnya Al-Imam Syafi'i. Jadi satu usia, satu angkatan, satu tabaqat dengan Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Kemudian wafat pada tahun 240 Hijriah. Julukan beliau Qutaibah, nama aslinya Ali, ayahnya bernama Sa'id. Kemudian gunyahnya itu Abu Roja. Jadi Abu Roja Qutaibah bin Sa'id al-Balkhi. Ulama menyebutkan beliau imamun hafizun muhaddithun, seorang imam, seorang penghafal hadis dan seorang muhaddith. Jadi kalau al-hafiz standarnya itu 100.000 hadis telah dihafal, maka diberikan gelar al-hafiz. Man hafiza mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Menghafal 100.000 hadis, isi hadisnya dan sanadnya, maka diberikan gelar al-hafiz. Kalau al-muhaddith, dia menguasai 2 cabang keilmuan di dalam hadis, yaitu ilmu hadis riwayah dan dirayah. Dia kuasai 2 ilmu tersebut, disebut dengan muhaddith. Rahalatun, beliau Qutaibah bin Sa'id senang mencari hadis Nabi berpindah-pindah negara, sebagaimana tradisi para ulama hadis di zaman itu. Jadi ulama-ulama hadis yang abad ke-1 Hijriah, abad ke-2 Hijriah, dan abad ke-3 Hijriah, mereka lah ulama-ulama yang mengumpulkan hadis berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Kalau di zaman sekarang sudah tidak seperti itu lagi, karena sudah dibukukan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada, hanya tabarukan atau mengambil sanad. Tapi ulama-ulama hadis di abad ke-1, ke-2, ke-3 Hijriah, mereka mencari hadis Nabi, karena hadis Nabi ini tersebar di berbagai belahan dunia pada zaman itu. Dengan tersebarnya para sahabat setelah wafatnya Nabi, tersebarnya ahlul bait Nabi, tersebarnya para tabi'in, masing-masing dari mereka menghafal hadis-hadis Nabi, ada yang sama, ada yang berbeda, sehingga tidak satu tempat saja mereka bisa mengumpulkan hadis. Mereka harus pergi dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mengumpulkan dan mencari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga julukannya rahalah, orang yang senang melakukan perjalanan berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, satu negeri ke negeri yang lain.
sahibu sunnah, sami'a Malikan wa Laits wa tabaqatahuma. Beliau terkenal juga memiliki kumpulan-kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar langsung, sami'a Malikan, mendengar langsung hadis dari Imam Malik bin Anas yang juga adalah gurunya Imam Syafi'i, bermukim di kota Madinatul Munawwarah, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Jadi beliau termasuk muridnya Imam Malik. Imam Bukhari di dalam sahihnya itu banyak sekali mengambil hadis-hadis dari murid-muridnya Imam Malik. Banyak sekali. Termasuk Qutaibah bin Sa'id. Dan Imam Bukhari tidak bertemu Imam Malik. Tidak pernah bertemu Imam Malik karena beda generasi. Ya, Imam Malik wafat 179. Imam Bukhari lahir tahun 194. Maka tidak mungkin bisa ketemu, tapi dapatnya lewat murid-muridnya Imam Malik. Ya, 194 Hijriah. Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Jadi tidak hidup di masanya Imam Malik. Kemudian dikatakan di sini, beliau juga mendengar hadis kepada ulama bernama Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri, salah satu tokoh ulama besar yang ada di Mesir. Dan masih banyak daripada ulama-ulama lainnya yang beliau mengambil hadis dari mereka. Dan diriwayatkan rawa anhu jama'atu siwa Ibni Majah. Dan murid-murid beliau hampir daripada ulama-ulama hadis yang seluruhnya disebut sebagai ulama-ulama yang mengumpulkan kitab-kitab sunan. Itu hampir semua murid-muridnya. Mulai dari Abu Daud mengambil hadis kepada beliau. Imam Abu Daud lahir 202 Hijriah, wafat 275. Kemudian Imam An-Nasa'i juga mengambil hadis kepada Imam Qutaibah bin Sa'id yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Kemudian ada Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, juga mengambil hadis kepada beliau. Dan juga ada Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, juga mengambil hadis kepada beliau. Yahya bin Ma'in juga mengambil hadis kepada beliau. Hanya Ibnu Majah saja yang tidak mengambil hadis kepada beliau. Dan juga Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, mengambil hadis juga kepada beliau. Dan Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, juga mengambil hadis kepada beliau. Artinya beliau ini gurunya semua ulama hadis yang ada di Kutubus Sittah, terkecuali Ibnu Majah. Ibnu Majah tidak mengambil hadis kepada beliau. Alasannya wallahu alam. Dan di sini dikatakan beliau menulis hadis, katabal haditha an thalathi tabaqat. Catatan-catatan hadis yang ditulis oleh Imam Qutaibah bin Sa'id, dia masuk kepada 3 generasi, 3 tabaqat. Dan Imam Bukhari mengambil hadis dari Imam Qutaibah bin Sa'id sekitar 308 hadis yang diambil oleh Imam Bukhari dan dimasukkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Demikian juga Imam Muslim mengambil hadis kepada beliau cukup banyak. Ada sekitar 668 hadis diambil oleh Imam Muslim yang sanadnya beliau dapat dari Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Al-Imam Az-Zahabi ketika membahas biografi Imam Qutaibah bin Sa'id, Imam Zahabi lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah.
Di dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala, beliau memberikan sanjungan yang luar biasa kepada Imam Qutaibah bin Sa'id. Di antaranya beliau mengatakan, huwa syekhul Islam, guru besar agama Islam, al-muhaddith, ulama yang pakar di bidang hadis, al-imam, seorang imam, al-thiqah, orang yang jujur dan terpercaya, yang riwayatnya bisa diterima. Kemudian al-jawal, orang yang suka keliling dunia. Al-jawal, suka berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Kalau zaman dulu enak, gak ada visa, gak ada paspor, jadi mereka berangkat bebas. Zaman sekarang repot, ngurus ini, ngurus macam-macam. Kalau zaman dulu mau berangkat ke negara manapun bebas, gitu. Kecuali di Eropa. Kalau zaman sekarang, ya, mereka sesama negara yang berada dalam benua Eropa itu masuk di organisasi mereka, itu dibebaskan mereka tanpa harus pakai visa dan paspor. Harusnya negara Islam seperti itu, sehingga mempermudah hubungan antara sesama kaum muslimin. Zaman dahulu mereka tanpa ada kesulitan berpindah-pindah tempat, hanya mengalami kesulitan transportasinya tidak ada. Mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk pergi mencari hadis Nabi Muhammad, bahkan ada sampai bertahun-tahun. Ya, salah satu ulama namanya Al-Imam Al-Madani itu sampai stres akhirnya meninggal dunia karena sudah menghabiskan waktu puluhan tahun mengumpulkan hadis dari satu negara ke negara lain, dan beliau catat di dalam bukunya, pulang ke kampung halaman rumahnya kebakaran. Kitab yang ada catatan hadis puluhan tahun itu juga ikut terbakar. Akhirnya beliau sakit meninggal dunia. Karena tidak mudah zaman itu untuk mendapatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Qutaibah bin Sa'id ini adalah mantan budak daripada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang terkenal sebagai gubernur yang kejam. Ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Mandih ismuhu Ali bin Sa'id. Ibnu Mandih mengatakan nama aslinya adalah Ali bin Sa'id. Adapun Qutaibah itu adalah julukannya. Qala Abu Bakar al-Athram sami'tu Ahmad bin Hanbal dzakara Qutaibah fa athna alaihi. Imam Ahmad bin Hanbal jika disebutkan tentang Imam Qutaibah bin Sa'id, yang ada adalah sanjungan dan pujian yang keluar dari lisannya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Yahya bin Ma'in min tariqi Ahmad bin Zuhair Qutaibah thiqatun. Wa kadzalika qala An-Nasa'i wa zada saduqun. Imam Yahya bin Ma'in, ulama pakar bidang ilmu ilalil hadis, ilmu yang membahas tentang kecacatan di dalam hadis Nabi. Maknanya bahwa ada hal-hal yang menyimpang di dalam hadis dipastikan bukan dari Nabi Muhammad. Itu yang pakarnya adalah Yahya bin Ma'in. Dan itu salah satu bidang ilmu hadis yang sulit. Di antara sekian banyak ilmu hadis, yang paling sulit adalah ilmu ilalil hadis. Salah satu tokoh ulama yang pakar di bidang tersebut adalah Imam Yahya ibnu Ma'in. Ia sahabat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sahabat dari awal mulai belajar sampai menjadi ulama besar, keduanya itu sahabat. Namun beliau tidak terlalu menyanjung kepada Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan riwayat-riwayat yang bersumber dari Imam Syafi'i tidak boleh diterima. Sebaliknya Imam Ahmad bin Hanbal sangat mencintai Imam Syafi'i. Nah, itu perbedaan pandangan antara Imam Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini wilayahnya mereka. Kalau mereka di sini ada faktor berbagai macam, sehingga sesama ulama juga tidak saling memuliakan pada waktu itu. Bisa faktor fanatisme daripada mazhab dan faktor-faktor lainnya. Sehingga Sayyidina Ali memberikan satu ilmu kepada kita.
Kita ini disuruh mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orangnya. Beliau mengatakan begini, la ta'rif al-haq birrijal. Jangan kalian mengenal kebenaran hanya lewat orang. Karena orang itu bisa salah. La ta'rif al-haq birrijal. Walakin i'rif al-haqqa. Tapi berusaha mencari tahu kebenaran itu sendiri. Jadi beliau punya maksud itu jangan fanatik. Kebenaran itulah yang kita harus cari. Informasi yang kita dapat jangan hanya kita mendengar begitu saja, tapi kita harus punya usaha meneliti. Benar gak sumbernya ini? Walaupun di dalam masalah adab murid dengan guru, di dalam tasawuf sifatnya tetap menghormati walaupun beda dengan guru. Tapi yang dimaksud oleh Sayyidina Ali, kita harus menjadi orang yang cerdas. Jangan fanatik buta. Selama itu benar, kita ambil hak. Jadi disuruh kita belajar. Jangan hanya ngikut-ngikut. Belajar. Kalau ngikut angin menghempas ke timur, kita ikut ke timur. Angin meniup ke barat, kita ikut ke barat. Tapi kita disuruh juga cari tahu al-haq tersebut. Kalau sudah bisa mengenal kebenaran itu sendiri, ta'arif ahlahu, kata Sayyidina Ali, otomatis kau mengenal mana yang benar. Di antara orang-orang tersebut, di antara ulama tersebut, mana yang benar. Tapi tetap harus punya koneksi dengan para guru. Sehingga ulama mengatakan banyaklah berguru, jangan hanya kepada satu orang. Tapi ada guru khususnya yang mendidik dia dari awal, itu hanya satu orang. Guru tabarukan, guru mencari ilmu, banyak, silakan. Selama dia satu manhaj, dia satu faham. Nah itu yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau mengatakan la ta'rif al-haqqa birrijal walakin i'rif al-haqqa ta'rif ahlahu. Jangan kalian mengenal kebenaran hanya lewat orang, tapi kalian tidak tahu apakah itu benar atau salah. Akan tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri. Niscaya kalian akan mengenal orang yang benar. Ucapan luar biasa. Nah, jadi Yahya bin Ma'in itu luar biasa, alim. Tapi ketika menyebut nama Imam Syafi'i mengatakan, oh, huwa laisa bifiqatin. Imam Syafi'i tidak terpercaya. Imam Ahmad marah, itu guru saya. Imam Yahya bin Ma'in pangkatnya sahabat, teman. Tapi kalau Imam Syafi'i pangkatnya adalah gurunya Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, ma'araftu nasikh wa mansukh fil hadis hatta jalastu ma'al Imam Syafi'i. Saya ini tidak paham nasikh mansukh dalam hadis kecuali saya sudah duduk belajar kepada Imam Syafi'i baru saya paham. Ucapan yang lain beliau mengatakan al-hadis mughlaqun alaina. Hadis Nabi itu terkunci bagi kami. Hatta ja'al Imam Syafi'i bimafatihihi fafatahahu fafahimnahu. Hingga datang Imam Syafi'i, dia membuka gembok yang mengunci hadis tersebut sehingga kami bisa memahami makna-makna dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Yahya bin Ma'in min tariq Ahmad Zuhair Qutaibah thiqat. Namun ketika Imam Yahya bin Ma'in menilai Imam Qutaibah bin Sa'id, ia katakan thiqat. Qutaibah bin Sa'id adalah orang yang terpercaya, yang hadisnya valid dan bisa diambil. Wa qala An-Nasa'i saduqun. Imam Nasa'i menambahkan orang yang sangat jujur, Imam Qutaibah bin Sa'id. Ini poin penting nih. Di dalam hadis Nabi yang paling utama itu kejujuran. Kalau sudah sekali berbohong dihapus dari daftar para periwayat hadis. Dihapus. Maka disebut dengan apa? Ghairu thiqat. Sudah tidak bisa dipercaya. Berarti hadis ini saking ketatnya seleksi-seleksi yang dilakukan oleh ulama
Sehingga para periwayat itu yang dilihat terlebih dahulu sebelum isi hadisnya. Isi hadisnya belakangan. Nih orang yang riwayatkan ini dulu, cari tahu benar tidak dia. Orangnya ahli ibadah tidak, jujur tidak. Itu dicari tahu dulu, baru diambil riwayatnya. Sesuai pesan dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang fasik tentu tidak jujur. Maka jangan langsung mengambil berita tersebut, tapi cari tahu dulu. Fatabayyanu. Klarifikasi dulu. Dalam qiraat yang lain fatathabbatu. Verifikasi. Selidiki dulu secara teliti apakah orang ini benar tidak dia membawa riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW dan orangnya jujur tidak. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama. Terutama ulama ahli hadis. Wa qala Abu Dawud qadima Qutaibah Baghdad. Nah, Imam Qutaibah ketika tiba di kota Baghdad di Irak fi sanati 16 wa mi'atain pada tahun 216 Hijriah, maka di tahun itulah Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in datang belajar kepada Imam Qutaibah. Jadi Imam Qutaibah bin Sa'id termasuk salah satu gurunya Imam Ahmad dan juga Al-Imam Yahya ibnu Ma'in. Cuma bedanya kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad mencintai Imam Syafi'i, Imam Yahya bin Ma'in tidak terlalu menempatkan Imam Syafi'i dalam posisi yang istimewa. Tapi kalau Qutaibah bin Sa'id dua-duanya menempatkan dalam posisi yang istimewa. Wa qala Ahmad bin Muhammad qala li Qutaibah ibn Sa'id ma ra'aita fi kitabi min alamatil hamra fahuwa alamatu Ahmad bin Hanbal wa ma ra'aita min hadrah fahuwa alamatu Yahya ibn Ma'in. Imam Qutaibah mengatakan kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Kirmani, kalau kau baca kitabku, kata Imam Qutaibah, kau lihat ada simbol warna merah, maka itu yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan jika kau melihat ada simbol warna hijau di kitabku, maka itu yang dimaksud Yahya ibnu Ma'in. Artinya beliau walaupun guru, ini model guru zaman dulu, murid punya riwayat hadis, punya ilmu yang lebih, dia tetap ambil juga kepada muridnya, dimasukkan ke dalam kitab, tidak gengsi. Karena tidak semua kita tahu. Mungkin murid kita mengetahui hal yang kita tidak tahu. Dan mustahil bagi seseorang dia bisa tahu segalanya, itu tidak mungkin. Pasti ada hal yang dia tidak tahu. Demikian sebaliknya. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Walaupun ini pangkatnya murid, tapi ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui, tetap dia mengambil itu dan dimasukkan ke dalam kitab dan memberikan nama dan simbol. Tidak gengsi. Kalau zaman sekarang gengsi, mau kasih doa saja tidak mau ke murid, semuanya gaya. Tahlilan dia juga yang baca, doa sawabah dia, sholat dia, ceramah dia, semuanya dia. Huwa dia. Nah, ulama-ulama terdahulu punya satu metodologi. Guru tua itu kalau bawa murid-murid sebelum ceramah, suruh murid-murid ceramah dulu. Itu bukan sekedar basa-basi, benar-benar menyimak ceramah itu. Mungkin ada hal-hal yang baru, ada ilmu yang baru yang nanti mereka catat nantinya, bukan basa-basi. Nah, sehingga itulah manhajnya para ulama, para habaib. Setiap mau ceramah, bawa murid ceramah dulu. Mungkin ada pengetahuan baru yang disampaikan oleh murid, dia bisa mengambil itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi ilmu itu haram bagi dua orang dalam Sahih Bukhari. Ilmu itu diharamkan Allah Ta'ala kepada dua orang. Yang pertama mustahyi, orang yang gengsi, itu akan dihalangi oleh ilmu, gengsi. Yang kedua mutakabbir, orang sombong. Karena orang sombong sudah merasa dirinya paling berilmu, paling pintar. Tuh. Padahal yang nilai dia sendiri, bukan orang lain. Yang nilai dia pintar dia sendiri.
Yang nilai dia berilmu dirinya sendiri. Orang sombong tidak mungkin memberikan peluang orang lain menilai dirinya. Oleh sebab itu dikatakan la yanal al-ilma, tidaklah diperoleh ilmu tersebut limutakabbirin wala limustahyin, bagi orang yang sombong dan orang yang gengsi, itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Kemudian dikatakan di sini ayah dari Imam Qutaibah bernama Imam Sa'id. Imam Qutaibah memiliki ayah namanya Sa'id. Itu pernah Imam Qutaibah meriwayatkan, qala li abi, ayahku pernah berkata kepadaku, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur, artinya bermimpi. Fi yadihi sahifatun, saya melihat Nabi di tangannya itu membawa satu lembar kertas, sahifah. Faqultu ya Rasulullah ma hadhihi sahifatu, lalu ayah saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa lembaran kertas itu? Qala fihi asami al-ulama, Nabi bersabda di dalam mimpi tersebut, ini kertas isinya adalah daftar nama para ulama-ulama, daftar nama para ulama-ulama. Qultu nawilni anzur fihi isma ibni, kemudian ayah dari Imam Qutaibah, Sa'id ibn, Imam Sa'id mengatakan, wahai Rasulullah, tolong berikan kertas itu kepada saya. Saya ingin melihat di dalam kertas tersebut ada tidak nama anak saya, Isma ibni. Kemudian diberikanlah kertas tersebut. Faizan fihi ismu ibni, fanazartu faizan fihi ismu ibni. Kemudian saya melihat di kertas tersebut, ternyata nama anak saya ada, yaitu siapa? Imam Qutaibah bin Sa'id. Ini kisah dikasih komentar oleh Imam Al-Mizi, mengatakan bahwa ulama-ulama yang ahlul haq itu, yang asli, itu mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Nabi. Sebagaimana daftar nama itu memang sudah diseleksi oleh Nabi Muhammad SAW, siapa di antara umatnya yang terpilih menjadi ulama. Sehingga kita, seandainya kita ini orang tua punya anak, kita gak bisa mengkonsep dan mengharuskan dia pesantren pasti jadi ulama, gak bisa. Kalau namanya gak masuk di situ gak akan bisa. Sisa kita ikhtiar saja, tapi jangan memaksakan. Ini saya sekolahkan anak saya dari pesantren satu, pesantren ini puluhan tahun, sudah lulus gak bisa apa-apa. Jangan marah kepada itu anak. Ya, ini perkara pilihannya Nabi SAW. Daftar namanya sudah ada. Namun kita hanya berikhtiar. Dia masuk wilayah qadar, qadarnya Allah, qada dan qadarnya Allah. Itu anak sudah bisa sholat 5 waktu, sudah bakti sama orang tua, itu sudah Masya Allah, sudah luar biasa. Tapi kalau dia jadi ulama yang mukhlis, apalagi nanti jadi seorang wali, wah ini permainannya bukan wilayah kita. Ini wilayahnya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Draftnya sudah ada. Makanya jangan heran ada yang nyantrinnya hanya 3 tahun, 4 tahun bisa jadi ulama, bisa jadi wali. Ada yang 20 tahun nggak bisa. Ada yang belajar sesaat dia langsung jadi alim. Ada yang belajar puluhan tahun begitu saja. Ya karena tadi mereka itu sudah dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak harus menyatakan harus anak saya jadi begini, harus anak, tidak bisa. Itu wilayahnya Allah, itu wilayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur anak yang masuk pesantren otomatis ada berkahnya. Yang pertama, salat dia bisa jaga 5 waktu, akhlaknya baik,
bakti sama orang tua, tidak melakukan hal yang aneh-aneh, tidak mabuk, tidak narkoba, itu sudah alhamdulillah. Fi hadzal zaman. Ya, fi hadzal zaman. Nah, jadi Imam Qutaibah ini namanya ada di situ. Ayahnya baca draft di lembaran itu, ternyata ada. Nah, namun tidak berpangku tangan. Oh, mentang-mentang sudah ada nama, sudah, biar gak usah belajar, nanti toh jadi ulama. Enggak juga, disuruh belajar, sampai keliling dunia belajar. Ini juga penyakit. Kenapa gak belajar? Tunggu ilmu laduni. Kau tunggu sesuatu yang gak pasti. Nabi suruhnya belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Pakai yang ini. Kenapa kau pakai yang tunggu ilmu laduni? Sampai mati juga gak dapat. Itu orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mengingkari adanya ulama-ulama yang semacam itu, ada. Seperti As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau punya fatwa-fatwa dikumpulkan dalam kitab namanya Al-Ibriz. Tanya masalah tafsir dijawab, masalah hadis dijawab, padahal tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Belajar sekolah gak lulus-lulus, ranking paling akhir. Gak ada guru yang beliau talaki dengan waktu yang lama. Guru yang ngajar pusing, saking jelaskan gak paham-paham, jelaskan gak paham-paham. Jadi luar biasa ini orang. Mohon maaf, saking tidak mampu belajar, baca tulis pun tidak bisa. Tapi satu momentum, pada satu waktu dia berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil, ya waladi. Dia masih turunan Sayyidina Hasan, ulama Maghrib. Sebentar saja Nabi doa, Nabi ludah, Nabi usap dadanya. Kullu ulum fi sudrika. Semua ilmu sudah ada dalam dadamu. Bangun dia dari tidurnya, semua ilmu ada. Tapi diuji coba sama ulama. Datang ulama fulan, datang ulama fulan. Ini ulama pakar tafsir datang. Bertanya tentang tafsir Al-Quran, dijawab semuanya. Tafsirnya begini, 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 begini. Datang ulama fikih, tanya masalah fikih, begini 4 mazhab, begini, 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 begini. Semua ulama, dari tasawuf kah itu, dari fikih kah itu, dari tafsir kah itu, dari sejarah kah itu, semua ketika bertanya beliau memberikan jawaban yang paling terbaik. Dan beliau selalu kasih tambahan ilmu yang ulama-ulama itu tidak tahu. Ditulislah fatwa beliau, diberikan nama kitab Al-Ibriz. Di situ beliau adalah seorang ulama yang diakui oleh ulama-ulama lainnya, bukan hanya pengakuan. Nah, sekarang kalau ada orang mengaku dapat ilmu laduni, kita tanya saja masalah agama, dia tidak mungkin keluar dari kitab. Kalau jawabannya ngaco, berarti bukan ilmu laduni. Karena ilmu laduni itu tidak mungkin bertentangan dengan ilmu yang sudah ada. Pasti dia cocok dengan ilmu-ilmu ulama terdahulu. Sebagaimana Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya, cuma ini kan hanya jarang-jarang orang kayak begini. Jangan ambil yang kayak begini. Ambil yang Nabi suruh belajar. Toh banyak ulama-ulama yang menjadi aulia, mereka juga belajar sampai hampir meninggal dunia. Sampai cacat kakinya. Ya, saking susahnya belajar. Atau bari jual pakaian untuk beli makan di Mesir, telanjang badan. Uang sudah habis beli makan. Nah, itu jalan-jalan penuntut ilmu yang sejati, dan itu keberkahannya tentu lebih besar, ya, lebih besar keberkahannya. Kemudian dikatakan di sini, kana rihlatun Nasa'i ilal Qutaibah fi sanati 300. Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Nah, beliau ini ketika mendapatkan informasi kedatangan Imam Qutaibah pada tahun 230 Hijriah, maka Imam Nasa'i waktu itu sudah menjadi ulama besar.
tapi dia mendengar kabar ada guru yang datang namanya Imam Qutaibah bin Sa'id. Dia belajar kepada Imam Qutaibah selama 1 tahun. Wa kataba anhu syai'an katsira lakinnahu imtana'a wa taharraja min riwayatil kitab Ibnu Lahiyah li dha'fihi indahu. Imam Nasai ini kritis. Belajar kepada Imam Qutaibah, hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Qutaibah tidak semua diambil. Ternyata diteliti, oh ini ada yang lemah. Beliau tidak masukkan berdasarkan pengetahuan beliau. Nah, kemudian dikatakan, sekarang kita masuk ke hadisnya. Hadisnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ya, sesungguhnya para malaikat mereka itu punya tugas namanya shift ya. Malaikat itu punya tugas shift, bergantian. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Tugas mencatat orang yang sholat. Nah, mereka disebutkan di sini di dalam kitab Misbah Munir, an-nahar fil lughati min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Yang dimaksudkan mereka bergantian di waktu siang dan bergantian mereka di waktu malam, berkumpulnya mereka itu di solat fajar dan di solat asar. Jadi waktu siangnya mereka bergantian. Nah, pertemuan mereka itu dalam shift pergantian itu di 2 waktu. Di waktu solat asar dan di waktu solat subuh. Makna siang di sini adalah mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi maksud di hadis ini pergantian di waktu siang itu mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari maghrib. Dan waktu malam itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi mereka shift bergantian. Wa qala ta'ala, dan memang waktu tersebut, waktu asar dan waktu subuh, solat asar, solat subuh, itu waktu-waktu yang istimewa. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, seringkali Allah gandengkan antara waktu asar dengan waktu subuh. Di antaranya ini saya catat ada di dalam surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. 2 waktu disebut. Kami tundukkan gunung-gunung itu bersamanya bertasbih di waktu sore bil asyi wal isyraq, dan di waktu matahari atau fajar mulai terbit. Waktu sore, waktu subuh. Di ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Ingatlah penciptamu dengan banyak mengingatnya dan bertasbihlah kepadanya di waktu sore dan di waktu awal pagi. Ibkar. Di ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Makanya kita kenal ada namanya zikir petang dan zikir sore. Ada kan? Zikir petang, zikir sore. Imam Ahmad mengatakan, saya mengumpulkan semua hadis Nabi terkait masalah waktu-waktu yang mustajab. Saya mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait masalah waktu-waktu yang ketika kita berdoa itu Allah ijabah. Saya simpulkan dari semua hadis yang saya dapat, waktu yang paling mustajab justru ba'da asar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ba'da asar. Di dalam pengertian yang lainnya, Imam Al-Iraqi ini adalah salah satu guru dari Ibnu Hajar Asqalani. Beliau mengatakan fawaid
al-hadits madhkur fihi fadilatu salatil asri was subhi bi ijtima'il malaikati fihima. Hadis ini faedah-faedahnya adalah waktu asar dan waktu subuh itu memiliki makna bahwa solat asar itu punya fadilah yang istimewa, disebut solatul wusta. Solat subuh juga memiliki satu keutamaan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh solat-solat yang lainnya. Ya, solat wajib ada 5, tapi yang paling istimewa 2 ini, subuh dan asar, karena berkaitan juga dengan masalah tidur. Asar orang biasa tidur siang, subuh lagi enak tidur malam. Tantangannya lebih sulit dibanding solat yang lain, makanya fadilahnya paling besar, pahalanya paling besar. Ajib. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Tidak akan mungkin seorang itu masuk ke dalam neraka jika orang tersebut sangat istiqomah menjaga solat yang dimana terbitnya matahari, maksudnya fajar di situ, dan solat sebelum tenggelamnya matahari. Yang dimaksud solat fajar dan solat asar, solat subuh dan solat asar. Nah, ini fadilah-fadilahnya. Kemudian dikatakan setelah solat asar dan setelah solat subuh, kita ketahui kan waktu larangan untuk solat. Tidak boleh solat sunnah. Tapi solat sunnah yang tidak boleh itu tidak semua. Nah, di sini nih digarisbawahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika Nabi bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams wa la salata ba'dal asri hatta taghib syams, rawahul Bukhari. Tidak ada salat setelah salat subuh hingga naiknya matahari, seukuran tombak atau 16 menit setelah naiknya matahari. Dan tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari tenggelam. Hadis Bukhari. Di riwayat yang lain, idza shallaita subha fa'amsik 'anis sholati hatta tatlu'a syams. Kalau kalian sudah melakukan salat subuh, maka tahanlah diri kalian, jangan salat setelah itu hingga matahari itu sudah naik. Sesungguhnya fa innaha tatla'u baina qarnai syaitan. Di waktu tersebut muncul 2 tanduk syaitan. Apa hikmah dan apa rahasia daripada larangan kita salat setelah salat asar dan salat subuh? Ada ulama menyatakan, Syekh Ad-Dahlawi yang membahas kitab-kitab hikmah di dalam syariat menyatakan bahwa 2 waktu tersebut di zaman dahulu ada satu agama meyakini adanya 2 Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Kalau Tuhan terang muncul itu mereka sujud di saat matahari baru muncul. Itu habis subuh. Ibadahnya mereka habis subuh, sujud kepada Tuhan terang. Nanti matahari sudah mulai menguning, mereka sujud kepada Tuhan yang muncul Tuhan gelap sampai maghrib. Nah, sehingga menghindari praktek yang semisal dengan itu, diharamkanlah waktu tersebut, dilarang kita sholat di waktu tersebut. Tapi ini syariat Islam, Allah berikan satu keistimewaan. Ya. Syekh Nawawi mengatakan bahwa solat yang diharamkan dilakukan pada kelima waktu itu, ada 5 waktu yang diharamkan solat. Cuma kalau disimpulkan hanya 3 saja. Matahari pas di tengah, kecuali hari Jumat, itu juga hanya sekian menit saja dia sudah dibolehkan solat. Yang kedua ba'da asar, yang ketiga ba'da subuh. Itu intinya. Tapi di kitab fikih disebutkan 5, matahari menguning setelah asar, jadi 4. Matahari mulai muncul tapi belum sampai ukuran tombak, itu harap jadi 5 gitu. Tapi kalau disimpulkan hanya 3. Di sini beliau katakan, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihajuz Zain, bahwa yang diharamkan melakukan solat di waktu-waktu yang dilarang itu adalah solat sunnah yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi. Contoh, kalau ba'diyah subuh nggak jelas, nggak ada sebab, dilarang ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Nggak ada ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Tapi kalau sholat mutlak
saya pengen sholat saja, itu juga dilarang karena tanpa sebab. Kecuali yang diizinkan, boleh kita sholat di waktu tersebut, sholat yang ada sebab. Sebab ini ada 3, ada sebab yang sudah ada terlebih dahulu, ada yang bersamaan dengan sebab, ada sebab yang akan datang. Itu yang boleh kita lakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Sholat yang sebabnya lebih dahulu, boleh kita lakukan sholat tahiyatul masjid. Kita datang ke masjid sudah habis asar, sholat sunnah waktu itu boleh. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena sholat sunnah itu ada sebabnya. Sebabnya lebih dahulu, artinya masuk dulu baru sholat. Paham? Masuk masjid dulu baru sunnahnya dapat. Itu boleh. Yang kedua, sholat sunnah yang waktunya berbarengan dengan sebab. Gerhana matahari, gerhana bulan. Kita sholatnya itu bersamaan dengan sebab adanya gerhana berbarengan. Itu boleh. Mau gerhananya habis subuh boleh, gerhananya habis asar juga boleh. Karena ada sebab yang membarengi gitu. Dan yang ketiga, sebabnya lebih dahulu. Di depannya ulang sebabnya. Safar. Ada sholat sunnah safar, mau berangkat jauh, kita disunahkan sholat. Padahal safarnya belum dilakukan nanti, tapi sholat sunnahnya sudah dilakukan. Itu juga boleh dilakukan di waktu-waktu tersebut. Nah itu enaknya kalau pakai ulama kan. Nah, kalau enggak bingung nih, akan dipukul rata semua sholat sunnah itu haram, habis asar, habis subuh. Tidak semua. Yang ada sebab dahulu, sekarang yang berbarengan, dan yang akan datang itu tidak dilarang. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, kemudian saya katakan lagi, yang tidak dilarang adalah di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tidak ada waktu larangan sholat sunnah. Itu. Ya, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.